Kita ke topik yang pertama, pemirsa. Pemuda difabel dari Mataram ini ternyata melakukan pelecehan terhadap 3 mahasiswi. Polisi menyatakan ada 2 korban baru yang diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pemuda difabel di Mataram, Nusa Tenggara Barat. 2 korban baru tersebut telah diperiksa penyidik di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat. Di Reskrimum Polda Nusa Tenggara Barat, Kombes Syarif Hidayat mengatakan kedua korban yang baru melapor itu juga berstatus mahasiswi. Awalnya hanya korban MA yang berani melapor ke Polda NTB pada Oktober 2024 lalu. Namun tak lama setelah pelaporan itu dan beritanya menjadi viral, kedua korban baru ini juga berani melapor. Hingga kini polisi masih menyembunyikan identitas dari korban dan diperkirakan korban pelecehan seksual oleh IWAS masih akan bertambah. Selain melapor ke polisi, ketiga korban juga sudah mengadukan kasusnya ke Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat. Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Nusa Tenggara Barat mengungkapkan ada 3 anak di bawah umur yang juga diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh pemuda difabel berinisial I alias A. Informasi ini didapat KDD Nusa Tenggara Barat dari masyarakat. KDD Nusa Tenggara Barat tengah mendalami informasi tersebut. Yang dilaporkan selain 3 orang yang sekarang ini ada di dalam BAP, pelaku kasus ini, kami saat ini juga menerima, jadi ada yang menghubungi Komisi Disabilitas karena kasusnya viral. Ada 3 lagi yang diduga korban dan 3 ini adalah anak-anak. Yang ini masih kami dalami karena ini juga dari masyarakat yang menginformasikan ke kami, jadi kami coba akan dalami sehingga dugaan yang tadi disampaikan kemungkinan besar korbannya memang akan ada penambahan dan itu memang secara langsung disampaikan. Baru muncul kalau yang 2 korban yang kasus yang ini tadi, 2 korban yang sebelumnya sudah kita lakukan pemeriksaan. Sekarang memang dia sebagai seorang mahasiswi dan berada di Sumbawa, memang orang Sumbawa. Yang lain akan kita dalami karena kita dapat informasi baru masuk ke KDD terkait dengan viral ternyata ada yang merasa menjadi korban, itu yang mungkin kita akan dalam. Sementara itu, ibu pemuda difabel yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual mengaku kaget dengan kasus hukum yang menjerat anaknya. Ia berharap kasus tersebut cepat selesai. AGA, ibu dari I alias A, menceritakan sempat syok saat mengetahui anaknya menjadi tersangka pelecehan seksual sehingga ia sempat dilarikan ke rumah sakit karena pingsan. Menurut AGA, I alias A sehari-hari kerap bermain alat musik tradisional gamelan dan kerap diundang ke acara pernikahan sebagai pengisi acara. Dalam kesehariannya ia juga masih merawat I alias A seperti anak kecil, mulai dari ganti baju dan menyiapkan makanannya. Sangat kaget sekali Bu, sampai saya pingsan sempat ke sana di Polda itu Bu. Sampai saya dibawa ke rumah sakit ke Bayangkara, karena saya di oksigen macam-macam ini karena saya sudah tidak sadar ya, sekarang kaget saking shocknya. Bersama Menteri Sosial Syaifullah Yusuf angkat bicara soal kasus asusila yang melibatkan penyandang disabilitas. Syaifullah Yusuf menyatakan akan menemui korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh pelaku dan meminta masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan atas kasus ini. Ya, jadi kita mesti bersabar, kita juga tidak boleh ambil kesimpulan sendiri-sendiri, kita ikuti proses hukum. Saya percaya polisi akan bekerja secara profesional. Belum saya cek, tapi kita akan coba. Tetapi sekali lagi supaya tidak ada spekulasi, kita serahkan saja ke proses hukum. Kita percayakan kepada polisi, ya. Nah nanti insya Allah dalam waktu dekat Pak Dirjen dengan Komisi Disabilitas Nasional akan berkunjung sana untuk bertemu dengan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.